Sampai beberapa saat kemudian, suasana dalam ruangan itu terasa hening dan sunyi. 10 menit yang lalu Bibi Dahlia dan Aster telah pergi meninggalkan ruangan yang kini hanya tinggal Pak Kim dan Geran di sana. Geran masih terduduk di kursi kerjanya, dia tampak termenung memikirkan obrolan yang didengarnya tadi. Kilasan on. Lalu, kenapa Bibi dan ayahku memilih menutup kasus dengan merahasiakannya sehingga si keparat itu tak menerima hukuman yang layak? Pandangan Bibi Dahlia menunduk dan menjawab, itu karena demi melindungi nama baik Naliliana juga keluarganya. Di desa Keramat Mulia sangatlah menjunjung tinggi kesucian seorang wanita yang belum menikah. Dan kalau insiden penculikan ini terkuak dalam publik, juga lukisan Nak Liliana tersebar ke seluruh penjuru, pasti keluarga Handoyo akan dinilai rendah oleh masyarakat, terutama Nak Lili. Maka setelah pertimbangan itu, Kak Yudis dan saya memutuskan untuk merahasiakannya dan menghukum Aster juga Agnus dengan hukuman keluarga. Geran dibuat terdiam mencerna hingga akhirnya menghela napas panjang dan menatap wanita di sofa ujung sana lagi. Sebenarnya seperti apa lukisan Liliana yang dibuat oleh si keparat itu sampai bisa menimbulkan aib besar? Itu, Bibi Dahlia terlihat ragu untuk berbicara. Ada lukisan Nak Lili yang tanpa busana luar. Hah? Terkejut Geran sampai kedua matanya melotot. Maksudnya dia melecehkan Liana? Aku hanya melukis keindahan tubuhnya, bukan menjamah kesuciannya. Celetuk Aster membuat Geran mendelik tajam ke arahnya. Setelah kau melucuti pakaiannya, kau masih berani menyangkalnya, hah? Bahkan aku tak berani menyentuh kulitnya. Sialan, memangnya pakaian itu bisa terlepas sendiri kalau tidak ada yang melepasnya? Amarah Geran sudah memuncak. Pelayan yang melakukannya. Aku dan Agnus hanya ingin mengabadikan kecantikannya saja. Brengsek kau. Oleh saking amarahnya, Geran sampai bangkit dari duduknya dan menyerbu ke arah lelaki di sofa. Tuan, tenangkan diri Anda. Namun Kim segera melesat memegangi si Geran untuk menahannya agar tidak terjadi perkelahian. Kilasan off. Kembali pada waktu saat ini. Hela napas panjang Geran yang mulai tenang walau perasaan marah, kesal, benci masih tersisa dalam hatinya. Pintu ruangan diketuk dari luar membuyarkan pikiran. Tuan, saya Liam. Geran hanya memberikan isyarat kedikan dagu ke arah Kim agar membukakan pintu. Yang segera Kim melesat pergi membukakan pintu ruangan. Senyuman semak Kim begitu melihat tampang sinis dari si Liam. Decih Liam sangat malas melihat lelaki yang telah menjebaknya itu. Dia melewati si Kim begitu saja dan menghadap pada sang majikan yang ada di kursi kerja. Sore tuan. Kau terlambat sampai 1 jam, Liam, kata Geran menatap sangar pada pria berjas itu. Maaf tuan, di perjalanan terkena macet. Aku tidak mau dengar alasanmu. Yang jelas akibat kelalaian dalam tugas dan keterlambatanmu. Bulan ini gajimu kupotong 70%. Liam dibuat termangu diam sejenak lalu menghela napas pelan dan berat. Seiring pandangannya tertunduk lesu merasa kesal, marah namun tak bisa berkata apa-apa. Sedangkan si Kim yang melihat hal tersebut dengan puasnya, dia malah terkekeh senang. Karena si teman tapi musuh itu akhirnya masuk juga dalam jebakannya dan berakhir mendapat hukuman. Apa kau ingin gajimu kembali utuh? Tanya Geran yang sontak membuat kepala Liam yang semula tertunduk lesu itu terangkat menatap. Apa ada cara lain? Seringaian tipis terulas di sudut bibir Geran. Ada. Kau cukup menjalani tugas dariku, dan dengan itu kau bisa mendapatkan kembali gajimu utuh. Bahkan ada bonusnya kalau memang kau mengerjakannya dengan baik. Seketika raut muka Liam berubah ke mode normal dengan sorot mata ada binar antusias akan cuan. Katakan, tugas yang Anda berikan. Decih sebal Kim yang terdengar jelas oleh kedua orang di sana membuat Geran dan Liam langsung melirik ke arahnya. Kim, kau baru saja berdecih. Teguran Geran menatap tajam merasa tersinggung. Segera Kim memasang senyuman lebar.
Tidak, saya hanya bersin, Tuan. Dengus Geran dan kembali menatap lelaki berjas di hadapannya. Sampai mana tadi aku bicara? Anda akan memberikan saya tugas, jawab Liam dengan pandangan melirik pada si Kim yang sedang menatapnya oleh kekesalan dan sinis. Kim. Oh, iya Tuan. Tersentak Kim menoleh cepat. Ambilkan kotak itu dan berikan padanya, perintah si Geran. Sejenak Kim masih melemparkan tatapan permusuhan pada si Liam sampai tak sadar akan perintah yang diberikan. Sedangkan si Liam hanya membalas dengan lirikan mata sinis dan senyuman angkuh. Kim, panggilan Geran lagi. Iya Tuan, terlonjak Kim kaget. Ada apa denganmu hari ini? Apa telingamu sudah bermasalah, ha? Cepat ambilkan barang itu dan berikan pada si Liam. Amarah kekesalan Geran. Yah, baik Tuan. Segera Kim melesat pergi untuk mengambilkan barang yang diminta. Sial, dia membuatku kesal. Gumam Geran memijat pangkal hidung. Jika Anda merasa kesal terhadapnya, bukankah dengan memberikan hukuman akan membuat dia sadar kembali dan fokus untuk bekerja? Saran Liam bermaksud menghasut. Diamlah, aku tak mau mendengar saran dari orang yang sudah membuatku kesal juga. Liam dibuat terdiam merasa tersindir. Kim telah kembali dengan tangan membawa sebuah kotak berukuran sedang seukuran kedua telapak tangan orang dewasa. Lalu dia meletakkan benda tersebut ke atas meja hadapan si Geran dan si Liam. Nah, tugas kau cukup menjadi pembawa pesanku dan berikan ini sebagai peringatan padanya, kata Geran menepuk permukaan kotak berbahan kayu hitam itu. Padanya, siapa yang Anda maksud? Tentu siapa lagi? Ibu dari sekeparat brengsek itu, ucap Geran dengan raut muka berubah memerah oleh emosi yang tertahan. Liam masih tak paham dengan siapa yang dimaksud. Si keparat breng. Padahal Tuan kan sudah berkata sejelas itu. Masa kau tak mengerti juga? Yang dia maksud tuh Nyonya Azalea, celetuk Kim memperjelas. Liam hanya melirik tanpa mau membalas ucapan. Lalu dia beralih menatap sang majikannya. Baiklah, saya akan sampaikan pesan Anda dan membuat beliau sadar akan tempatnya. Buatlah dia jera dan suruh mendidik anaknya dengan benar. Baik Tuan, ucap Liam seraya menundukkan bahu sebagai tanda mengerti akan tugasnya. Sungguh keberuntungan yang melimpah. Sulit sekali menjebak dia dan membuatnya dapat hukuman berat. Gerutuan Kim dalam hati merasa kesal pada orang yang sebagai rekan kerja sekaligus musuh jahilnya.